di channel Pelajar Hebat. Hari ini Ibu akan membahas latihan soal asesmen sumatif akhir tahun atau ASAT, atau biasa kita kenal dengan istilah PAT, Informatika kelas 7 semester 2 Kurikulum Merdeka tahun 2024. Bagi kalian yang baru ketemu dengan channel Pelajar Hebat ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel Pelajar Hebat ini kalian akan banyak mendapatkan video pembelajaran dan juga latihan soal tentang informatika fase D kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan ya. Oke, langsung kita masuk pada soal nomor 1. Aktor utama dalam pemrograman Scratch adalah A. Sprite, B. Motion, C. Scratch, D. Looks. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah ya, jawabannya A. Sprite. Lanjut ke soal nomor 2. Langkah-langkah menyelesaikan masalah merupakan pengertian dari A. Program, B. Pemrograman, C. Algoritma, D. Programmer. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah C. Algoritma. Lanjut ke soal nomor 3. Proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer dinamakan A. Program, B. Pemrograman, C. Algoritma, D. Programmer. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Pemrograman. Lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini merupakan bahasa pemrograman kecuali A. Bahasa C, B. Python, C. Java, D. English. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah ya, D. English. Lanjut ke soal nomor 5. Aplikasi yang digunakan untuk membuat program animasi dengan menggunakan bahasa kode yang sederhana, interaktif, dan mudah dipahami adalah A. Microsoft Excel, B. Stretch, B. Scratch, D. Google Spreadsheet. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah ya, C. Scratch. Lanjut ke soal nomor 6. Perintah atau coding yang digunakan sebagai instruksi kepada sprite untuk melaksanakan suatu perintah atau algoritma yang dibuat adalah A. Script area, B. Scratch, C. Sprite, D. Block script. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah ya, D. Block script. Lanjut ke soal nomor 7. Latar belakang atau background dalam Scratch berada pada A. Backdrop, B. Sprite, C. Looks, D. Motion. Gampang sekali ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah A. Backdrop. Lanjut ke soal nomor 8. Pada pemrograman Scratch, blok Scratch yang digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur gerakan sprite yaitu A. Block control, B. Block event, C. Block looks, D. Block motion. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah ya, jawabannya adalah D. Block motion. Lanjut ke soal nomor 9. Pada pemrograman Scratch, blok Scratch yang digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur suara yang digunakan yaitu A. Block sound, B. Block event, C. Block looks, D. Block motion. Gampang sekali nih mengatur suara ya. Jawabannya adalah nomor 9. Jawaban yang benar adalah A. Block sound. Lanjut ke soal nomor 10. Guna menjalankan program yang telah dibuat pada aplikasi Scratch dilakukan dengan menekan tombol A. Run, B. Go, C. Start, D. Restart. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah ya, A. Run atau menjalankan ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Pada awal perkembangannya, komputer berasal dari kata to compute yang hanya digunakan sebagai alat A. Menghitung, B. Pemrosesan, C. Penyimpanan, D.
pemrograman. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah jawabannya A, menghitung. Lanjut ke soal nomor 12. Komputer generasi kelima yang digunakan saat ini dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Apa yang dimaksud dengan AI? A. Pemrograman objek. B. Kecerdasan visual. C. Kecerdasan buatan. D. Pemrograman bisnis. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C. Kecerdasan buatan. Lanjut ke soal nomor 13. Para orang tua dalam mengusung teknologi digital sebagai piranti edukasi di rumah harus mengedepankan segi A. Kreatif dan inovatif. B. Kreatif dan demoralisasi. C. Inovasi dan demoralisasi. D. Inovasi dan desentralisasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah A. Kreatif dan inovatif. Lanjut ke soal nomor 14. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan merupakan dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang A. Sosial budaya. B. Pendidikan. C. Ideologi dan hukum. D. Ekonomi dan industri. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah D. Ekonomi dan industri. Lanjut ke soal nomor 15. Berikut dampak positif media sosial kecuali A. Memperluas pergaulan. B. Mempermudah berbisnis. C. Mengakses berita dengan cepat. D. Pencemaran nama baik atau penghinaan. Gampang sekali nih ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah D. Pencemaran nama baik atau penghinaan. Lanjut ke soal nomor 16. Berikut media-media sosial yang masih eksis hingga saat ini kecuali A. Facebook. B. Twitter. C. Friendster. D. Instagram. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah C. Friendster. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Akun surel. 2. Nomor telepon. 3. Nomor identifikasi. 4. Harga barang. Berikut yang termasuk dalam informasi privat yaitu jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah jawabannya A. 1, 2, dan 3. Akun surel, nomor telepon, dan juga nomor identifikasi. Untuk harga barang bukan termasuk informasi privat ya. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Penggunaan informasi dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu termasuk dampak negatif di bidang A. Informasi dan komunikasi. B. Kedokteran dan kesehatan. C. Pendidikan. D. Sosial budaya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah ya, jawabannya adalah A. Informasi dan komunikasi. Lanjut ke soal nomor 19. Informasi privat adalah informasi tentang seseorang yang dapat digunakan untuk A. Menghukum seseorang. B. Menjerat seseorang ke dalam hukum. C. Mengadili seseorang. D. Mengidentifikasi seseorang. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah D. Mengidentifikasi seseorang. Lanjut ke soal nomor 20. Informasi privat adalah informasi yang berhubungan dengan A. Hukum. B. Pengadilan. C. Privasi pribadi. D. Internet. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah C. Privasi pribadi. Lanjut ke soal nomor 21. Pasien dapat melakukan pengambilan antrian secara online merupakan dampak positif penerapan TIK dalam bidang A. Pendidikan. B. Hukum. C. Kesehatan. D. Industri. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah ya, jawabannya adalah C.
kesehatan. Lanjut ke soal nomor 22. Dampak akibat tidak terkontrolnya siswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi akan menyebabkan siswa A. Kreatif, B. Malas, C. Rajin, D. Inovatif. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah B. Malas. Lanjut ke soal nomor 23. Objek yang diciptakan sebagai hasil berpikir komputasional disebut sebagai A. Artefak pengembangan, B. Inovasi komputasi, C. Artefak komputasional, D. Sintesizer komputasional. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah C. Artefak komputasional. Lanjut ke soal nomor 24. Papan sirkuit elektronis yang dapat mengganti keyboard memiliki 6 lubang masukan bukan ground dan 6 lubang ground di bagian depan papan adalah A. Synthesizer, B. 3D drawing and printing, C. Integrated development environment, D. Makey-Makey. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah D. Makey-Makey. Lanjut ke soal nomor 25. Alat musik yang mampu membangkitkan audio dengan metode seperti subtraktif sintesis, additive synthesis, dan frequency modulation disebut A. Synthesizer, B. 3D drawing and printing, C. Integrated development environment, D. Makey-Makey. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah A. Synthesizer. Lanjut ke soal nomor 26. Suatu alat masukan dapat terhubung dengan komputer karena dapat menghantarkan arus listrik. Alat tersebut disebut sebagai A. Radiator, B. Isolator, C. Reaktor, D. Konduktor. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah D. Konduktor. Lanjut ke soal nomor 27. Peralatan seperti pensil dan penggaris tidak dapat digunakan untuk menjalankan makey-makey karena kedua benda tersebut tidak dapat dialiri arus listrik dari makey-makey. Alat tersebut termasuk ke dalam jenis A. Radiator, B. Isolator, C. Reaktor, D. Konduktor. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah B. Isolator. Lanjut ke soal nomor 28. Makey ditemukan oleh A. Eric Rosenboom dan J. Silver, B. Eric Johnson dan Cleo, C. Johnson Michael dan Ricky Jr., D. Michael Jackson dan Eve. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah A. Eric Rosenboom dan J. Silver. Lanjut ke soal nomor 29. Di bawah ini yang bukan termasuk tools yang digunakan untuk pengembangan artefak komputasional yaitu A. 3D drawing and printing, B. Aplikasi perkantoran, C. Aplikasi video editing, D. Aplikasi e-commerce. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah D. Aplikasi e-commerce. Lanjut ke soal nomor 30. Di bawah ini termasuk komponen pada bagian belakang sirkuit makey-makey kecuali A. USB connector, B. Earth atau ground, C. Port untuk keyboard, D. Input monitor. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 adalah D. Input monitor. Oke, demikian latihan soal untuk asesmen sumatif akhir tahun atau ASAT atau PAT. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.